Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum mulai dengan melafadzkan marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrus siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Sama-sama. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarram wal mukarramin, para bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid wal asatidat, serta para hadirin wal hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di dalam bulan nisfu Sya'ban ataupun bulan Sya'ban, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang masih kita sandang pada pagi kali ini sampai kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jarang-jarang nih ada sholat subuh berjamaah ramai kayak gini nih. Ya, kebanyakan mereka habis sholat subuh langsung melaksanakan riyadhah, lari pagi, seperti kata Roma Irama, lari pagi menyehatkan badan tapi kantongnya nggak ada duit. Tapi mudah-mudahan kalau sobatnya orang rawa semut di sini, alhamdulillah habis sholat subuh dengerin ceramah dulu, nggak ngantuk karena udah ada makanan dan minumannya pun sudah ada semuanya, kayaknya dibagiin nih kayaknya. Baru air doang, baru air, ntar di situ ubi sama kacang. Sesi pertama. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jangan direkam ini mah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Yang kedua, kita berselawat dan salam atas junjungan kita, kehariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kita sebagai pengikutnya yang insya Allah konsisten serta mudawamah di dalam melaksanakan ajaran beliau, dan insya Allah pula kita akan termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban artinya bahwa di dalam beberapa kitab dikatakan bahwa masuknya Sya'ban ini adalah untuk tazkiyatun nafsi, bukan tazkiyatul qalbi, bukan pembersihan hati, tetapi pembersihan diri kita semuanya. Untuk apa Pak? Untuk masuk ke dalam persiapannya bulan Ramadan. Di dalam bulan Sya'ban ini kemarin kita sudah melaksanakan bacaan-bacaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Yasin 3 kali berturut-turut. Ngadain nggak di sini? Serius? Serius. Siapa yang mimpin? Kenapa nggak dipanggil saya? Ya, saya juga ngadakan nisfu Sya'ban di masjid saya. Alhamdulillah begitu membludaknya. Kenapa?
Karena saat ini ataupun beberapa tahun ini alhamdulillah pelaksanaan daripada nisfu Sya'ban yang sebagian orang belum mengetahui, sekarang dengan adanya media sosial tahu semuanya. Artinya apa? Bahwa itulah pentingnya media sosial. Bukan hanya kita melihat daripada film ataupun pajak yang lagi rame nih, kemudian segala macamnya viral sampai viral, tetapi justru dengan adanya media sosial, para asatid wal asatidat serta para jamaah yang mungkin sudah ada air tehnya di depan saya. Enggak ada aja, saya enggak lagi ngomong. Sampai mana tadi Pak? Lupa kan saya tuh. Hah? Sampai teh. Pajak dari media sosial itu, alhamdulillah hadis Nabi, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan tentang masalah nisfu Sya'ban itu sudah disiarkan. Nah, inilah kepentingan kita, bahwa dalam nisfu Sya'ban ataupun Sya'ban ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diangkat amalan ibadahnya, kemudian semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti akan masuk ke dalam bulan Ramadan. La yaqbalullah siyama 'abdin bisalati baliyat. Tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seumpamanya di dalam bulan Ramadan ataupun sebelum masuk Ramadan atau setelah Ramadan dia mempunyai 3 hubungan kepada orang. Jadi Pak, dosa kita biarpun kita mengucapkan astagfirullah rabbana ya, aki-aki ya baca istighfar, astagfirullah minal. Kalau yang masih muda, astagfirullah astagfirullah. Giltir supaya nggak bisa dibilangin aki-aki, dikencengin semua. Subhanallah akbar ya. 3 yang tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ketika ada sang tetangga sama tetangga masih saling gontok-gontokan. Banyak nih rawa semut begini nih. Banyak gak? Banyak. Gara-gara kesel sama tetangga, ilaha illallah, banyak aja. Gara-garanya apa? Satu, mungkin karena anak. Bener, gara-gara anak mah udah sudah baik-baikan, emak bapaknya masih aja gondok. Kenapa? Masih kesel. Apalagi kalau sumpahnya lagi ngaji, tuh teh datang, ntar aja dulu. Oh, udah banyak. Alhamdulillah, tadi bening, sekarang warna. Lanjut Pak. Gara-gara pertengkaran seorang putra putrinya jadi berantem, bisa terjadi pertengkaran antara bapak dan ibu. Gara-gara daun jatuh ke pekarangan rumahnya bisa berantem, ya. Kenapa? Karena mengotori halamannya. Banyak seperti demikian. Banyak yang nggak kesel nggak kalau antara keluarga, tetangga sama tetangga bisa jadi gondok-gondokan, bisa kesel gara-gara kesel. Contoh, tetangga bongkar rumah, ikut bongkar. Emang lo doang yang bisa bongkar, gue juga bisa. Ada gak tuh? Akhirnya apa tuh, tetangga bongkar rumah, subhanallah, aku dia juga ikut bongkar karena saking kesel. Ya Allah, tetangga bongkar rumah itu pengen dibagusin maksudnya, cuman karena dia kesel akhirnya apa, dibongkar.
Tetangga udah bagus semuanya, ini masih bongkaran aja. Ya Allahu Akbar, kesel nih, ya kan? Bapak emaknya antara tetangga itu, ya Allah, main tarik-tarikan hordeng. Main tarik-tarikan hordeng. Emaknya ngelihat narik hordeng, ilah ilah, tetangga bawa anaknya, bawa pemuda, wih ilah, baru gitu aja belagu amat. Ada aja omongan tuh banyak kan dirawat semut, tapi semut sono no iya alhamdulillah. Setelah gitu kalau di sini mah alhamdulillah bukan narik hordeng lagi, bongkar jendela. Aslinya apa? Subhanallah, beli LCD, beli VCD, beli TV, smart TV, Allahu Akbar. Tetangga beli segala macam, dia jatuh sakit, masuk ke mitra. Bisa begitu Pak, kenapa? Karena saking keselnya. Ini doa, ini persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan itu, jangan ada dendam sama tetangga. Benar, kalau dendam sama tetangga, ya Allahu Akbar, itu orang yang sakit. Maklum ibu-ibu rawa semut, mulutnya pada begini semua. Akhirnya apa? Didatengin, dijenguk tuh yang namanya ibu yang lagi sakit. Dia bilang begini, lo sakit apa? Alhamdulillah udah agak enakan sedikit mah. Lo tahu nggak, tetangga lo yang depan rumah udah beli mobil mati, kelojotan gara-gara tetangga dapat nikmat. Ada nggak begitu? Banyak. Makanya ya Allahu Akbar, kalau sumpamanya kita dendam sama orang, apalagi dendam sama ini Bu, dendam sama saudara kita, jangan. Tetangga yang jauh, tetangga yang dekat itu adalah merupakan saudara kita, betul? Tapi kalau seumpamanya saudara kita yang jauh bisa dekat ataupun jauh, tetangga yang dekat bisa jadi saudara. Saudara yang jauh bisa jadi apa? Kadang-kadang musuh. Bukan pribadi ini mah. Musuh. Kenapa? Karena ilaha illallah, lu dapat warisan dari bapak, enak banget loh sekarang ya. Ya Allahu Akbar. Ada yang begitu. Hati-hati. Kenapa? Kalau seumpamanya kita sampai saat ini belum minta maaf kepada saudara kita, kakak kita, adik kita, maka nggak bakalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Yang kedua apa, Pak? Supaya jangan sampai ada dendam. Antara suami sama istri masih ada kesalahan. Bu, punya salah nggak sama bapak? Minta maaf hari ini. Setelah pengajian minta maaf, kalau bisa langsung duduk di hadapan bapak. Bapaknya lagi pakai sarung. Tarik. Pak, mohon maaf lahir batin. Kenapa Ma? Habis pengajian Mama denger, ya Allah Akbar, Mama mau dosanya diampuni sama Allah. Kenapa? Mama punya salah sama Papa. Gaya banget orang rawa semut ngomong Mama. Mohon maaf lahir batin Pak. Emang kenapa Ma? Mama punya salah. Kemarin duit yang di atas TV Mama yang ambil. Oh nggak apa-apa Ma, Papa juga mohon maaf lahir batin. Sebelum masuk puasa Mama, Papa mohon maaf karena tanpa sepengetahuan Mama, Papa udah nikah lagi. Tolong ya Ma, maafin yuk. Kira-kira maafin nggak tuh ya? Hah? Pak, kira-kira maafin nggak? Saya yakin Pak ya. Langsung berantem gitu. Hati-hati, kenapa nih? Karena antara suami istri, di belakang suami yang sukses adalah ada seorang istri. Itu baru satu istri. Gimana kalau dua ada dorongan doanya? Gimana ada tiganya seorang istri? Waduh, subhanallah. Tapi cukup ya Bu ya, Bu, suami kita, Pak, Bapak kalau bisa cuman cukup satu ya, satu di Jakarta, satu di Bogor ya,
atau di Tambun. Siapa nih minta maaf, Bu? Kenapa? Karena istri dan suami itu adalah merupakan pangkal daripada ibadah. Bapak salah baca Al-Quran, ibu ngaji nyalahin, betulin nggak? Betulin. Kenapa? Ya Allah Pak, itu bacaannya salah. Kenapa masalah? Itu dibacanya kul inna anzalnahu fi lailatul, ya kan? Bapaknya salah, emaknya ngaji til Pak, til bukannya tul. So tahu mah, iya mama ngaji itu kan ada huruf fa-nya, ada fa apa fi-nya tuh, fi jar majrur tuh Pak tuh. Wow, mama hebat. Inna anzalnahu fi lailatil. Oh iya, til mah ya. Iya. Wa ma adraka ma lailatil, tul Pak, tul. Betulin. Taltil taltul taltil taltul. Kesel bapaknya, bubar ngaji. Tuh namanya apa? Kita termasuk orang yang masih punya salah terhadap sesuanya. Anak pun begitu, harus minta maaf kepada orang tua. Kalau orang tua dulu Pak ngajarin kita untuk mandinya mandi apa tuh? Bukan mandi besar, tapi pakai merak. Iya, keramas ya. Supaya apa? Supaya bersih katanya. Bukan hatinya bersih segala macamnya. Ini juga hati harus bersih. Jangan ada dendam di antara manusia. Give your smile to everyone, but you mustn't give your heart to everybody. Apa artinya, Bu? Nah, ibu nenek-nenek diajak ngomong bahasa Inggris ya. Berikanlah senyumanmu kepada semua orang, nih Bu. Ingat, berikan senyuman. Kalau ada orang yang lagi jalan kemudian ketemu berpapasan dengan ibu, maka senyum. Tapi mohon maaf, senyumnya jangan sampai kok lebaran, jangan sampai kelebaran. Tapi kalau cukup gini aja. Kenapa? Karena hati kita hanya khusus untuk suami kita. Betul? Hati-hati nih. Jadi salah satunya adalah istri yang gak taat sama sang suami. Ini masih ada dendam antara kita, mohon maaf nggak bakal bisa. Terus yang ketiga apa Pak? Yang ketiga adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Bahasa apa itu Pak? Anak yang durhaka terhadap orang tuanya, puasanya nggak bakalan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dia masih dendam dengan orang tuanya. Karena perpisahan antara seorang suami ataupun istri, akhirnya apa? Anak menjadikan broken home, akhirnya dia pisah daripada keluarganya. Akhirnya Pak, mohon maaf, masih kesel sama bapak dan ibunya. Ini nggak diperbolehkan. Bagaimanapun kondisi dan situasinya, orang tua adalah tetap nomor satu. Betul? Anak-anak wajib untuk bisa minta maaf kepada orang tuanya kalau masih hidup. Kalau nggak ada gimana Pak? Diajarin nih, bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan rawah. Bulan rawah artinya memberikan Fatihah kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Mereka itu akan senang dengan adanya doa daripada anak yang soleh dan soleha, mengatakan la ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Kalaulah aku diberikan satu kesempatan lagi untuk hidup di dunia ini, aku akan menjadi orang-orang yang ahli ibadah dan aku akan bersedekah kepada mereka. Artinya apa? Orang yang masih hidup untuk bisa memberikan Fatihah dan membacakan surat-surat yang lainnya khusus untuk almarhumin almarhumah. Senang nggak mereka? Senang Pak. Ketika ada yang datang ke makbarah ataupun kuburan mengatakan begini, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh wa insyaallah nahnu bikum lahikun. Masuk kuburan jangan nggak baca doa, main masuk aja. Banyak mati nih ya, lengah tengok mana bapak kita ya, nggak tahu ya. Baca doa. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, maka pada waktu itulah malaikat memberhentikan daripada azab kuburnya 100 tahun lamanya.
Kita hidup berapa jam di sini? 24 jam. Baru juga subuh, besok subuh lagi. Cepet banget ya. Tapi kalau di makbaroh, orang yang merasakan kuburan, azab kuburnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratnya 100 tahun lebih di dalam azab, dalam alam kubur. Nauzubillah. Makanya kalau orang yang dikatakan soleh, dia nggak akan merasakan apa-apa di dalam kuburan. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat. Wala tahsabanna alladzina idza qutilu fi sabilillahi amwat bal hum yurzakun. Janganlah engkau sangka kalau seumpamanya orang yang telah meninggal dunia, wabil khusus orang yang para soleh, para aulia dan para nabi dan rasul, mereka mati jasadnya, tetapi mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bebas daripada ancaman dan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau banyak orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan segala macam maksiat, maka dia akan diajar sampai seumur hidup, sampai datangnya daripada hari kiamat. Ngeri nggak? Bener nggak? Makanya kalau seumpamanya ada orang yang meninggal dunia, mohon maaf ya, kita mendoakan mereka supaya apa? Supaya datangnya dalam keadaan, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu bacain Fatihah. Jangan sampai enggak. Yang selanjutnya, persiapan bulan Ramadan itu apa aja lagi, Pak? Nuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu. Nanti ada kultumnya nggak di sini? Ada. 1 bulan. Seminggu sekali. Alhamdulillah. Artinya apa? Bahwa ustadz-ustadz yang memberikan ilmu tersebut jangan sampai istilahnya enggak dibayar. Harus dibayar. Manggil ustadz harus ngandung resiko. Belajar ilmu di masjid yang seperti ini dengan ilmu dengan menggunakan YouTube, bagusan mana? Langsungnya enaknya kenapa? Satu, Pak, kita bertatapan muka. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim disebutkan orang yang belajar ilmu itu adalah dia itu ada seorang gurunya, kemudian ada jamaahnya. Ini dia nih namanya kitab Ta'limu Ta'lim. Bapak biarpun duduknya ataupun ngantuk, tetap itu adalah orang yang mendapatkan ilmu. Ketimbang dia itu mendengarkan orang ataupun seorang ustadz melalui mic di rumah, nggak dapat. Kenapa? Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan terangkan satu persatu. Zakaun wa hirsun wastihadun wa dirhamun wa suhbatu ustad. Dekat sama guru. Ini namanya apa, Pak? Berhadapan, bertatapan. Orang yang belajar di YouTube bertatapan enggak? Makanya untung ada seorang ustadz yang ngajarin di masjid. Ustadz sekarang langka, harus dimuseumkan. Bener nggak, Pak? Bener. Orang banyak haji, banyak, mohon maaf, banyak yang haji, tapi belum tentu dia bisa ngajar. Banyak orang yang haji tapi belum tentu bisa jadi imam. Benar. Makanya ustadz harus dimuseumkan, apalagi imam. Masukin kerangkeng. Kenapa? Karena dengan beliaulah kita bisa mendapatkan ilmu. Salah satunya, mohon maaf, belajar di YouTube dengan berhadapan begini lebih indah ataupun lebih mudah di YouTube atau di sini? Ah, bohong. Kenapa, Pak? Kalau di YouTube kita tinggal beli kuota. Udah, oh begitu, begini, begitu. Pakaian bini nggak ada yang utuh. Oh iya, udah. Tapi kalau seumpamanya kita berhadapan begini, kita nggak usah beli kuota. Panitia siapin. Siapa yang ngomong amplop itu? Ada aja yang ngerocos sih.
Amplop juga buat apa? Saya nggak perlu amplop. Isinya juga nggak bakalan saya terima. Kalau isinya duit, bukan kalau isinya apa koran semua gitu, ngapain? Ya kan? Tapi mohon maaf Bu, inilah kenapa dirham perlu juga yang namanya belajar ilmu itu dengan dirham, betul nggak? Dirham itu artinya apa? Uang. Kalau ada pengajian gini, mohon siapkan infak ya, bukan buat saya mau dikasih berapapun, Allahu Akbar, nggak ada masalah, sedikit banyaknya saya terima, kalau sedikit banget saya tandain. Maklum Pak, Ibu intermezzo aja, jangan sampai itu mau Ustaz mata amplopan, jangan ya. Kenapa? Karena saya cuma biasa aja. Artinya apa? Bahwa kita semua ini perlu ilmu, benar. Sekarang banyak orang-orang, mohon maaf Pak, anak SMA itu belum bisa mandi, niat mandi junub. Kenapa? Karena nggak diajarin ilmu agama yang ada di sekolahnya, cuman 2 jam. Sekarang kultum di Ramadan berapa menit? Kata panitia, Ustadz jangan lama-lama ya, apa 10 menit aja. Ya ngomong apaan 10 menit? Mendingan gak usah ngaji. Bener? Imam aja bacaannya panjang-panjang, udah biarin, ngantuk-ngantuk dah. Ya kan? Artinya bahwa kita ini belajar ilmu agama untuk apa? Untuk persiapan. Oh iya, alhamdulillah masuknya bulan Ramadan saya bisa belajar, dan sebelum masuk Ramadan saya akan bisa bertanya kepada seorang ustadz untuk bertanya-tanya tentang Ramadan. Itu maknanya persiapan. Jangan disiapin tiket. Lu beli tiket belum? Pulang kemana? Jawa. Puasa belum ada, udah mikirin Lebaran. Ya mendingan kita wajib untuk bisa menuntut ilmu. Yuk optimalkan puasa ini untuk belajar ilmu agama dimanapun. Ya, jangan kita ngasih anak beli kuota 20.000, infak ke masjid cuman ya elah ilallah, mending 10.000. Pak, tangan nih, jari ini nggak punya mata, tapi kalau masuk ke kantong dia tahu tuh Pak. Nah itu dia yang bisa ini mah goceng, masih sayang. 50.000 ini mah gocap ya, saya terus ambil sampai ke bawah Pak. Nah kayak ini 2.000, alhamdulillah udah ambil bener Pak 2.000. Mata apa, tangan nggak bisa punya mata, tapi bisa ngelihat untuk infak. Tapi mata bisa salah lihat nggak? Bisa. Ketika dia masukin tangan ke Pak, salah ngambil Pak, ya Allah, gocapan yang diambil, dia gemeteran tangan, ya Allah Akbar, gua salah ngambil. Udah gitu ada ketua DKM lagi Bapak Abdurrahman, udah masukin buruan, masukin, terpaksa masukin juga. Itu gocap dimasukin ke kotak amal, diliatin aja, ya hilang gocapnya hilang. Kira-kira ikhlas nggak tuh? Hah? Ikhlas nggak? HP berapa puluh juta dibeli, benar? Giliran untuk ilmu agama kadang-kadang susah nggak? Susah, nggak ada sama sekali. Bayar artis, jutaan Pak. Bayar ustadz ribuan. Nauzubillah min dzalik. Bukannya saya nggak pernah dibayar, artinya apa? Hormati, jangan tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Ini yang bahaya. Ya Allah, tuh ibu baik jatuh. Ini Bu lagi Pak. Jadi kita termasuk orang-orang yang jangan sampai kita nitipin anak ngaji di mana misalnya? Di sini ya, ada pengajian ya? Ada. Bayarannya berapa? Gratis. Gratis. Ilmu agama gratis. Saya mah nggak bakalan mau. Bener Pak, kenapa? Karena orang yang belajar ilmu agama sekarang ini jarang. Kalau SD, SMP dia masih konsisten, tapi kalau udah SMA hilang total. Benar? Kan harus pakai dirham.
nuntut ilmu itu harus pakai dirham, pakai harta. SD negeri aja sekarang bayaran, masih tetap ada bayarannya. Gila ngaji kagak bayaran. Kalau saya mah nggak bayaran, wajib 20.000. 20.000 sanggup nggak? 20.000 sanggup nggak? Sanggup lah, ya kan? Jangan cuman ustadz doang yang nggak dibayar. Ustadz mah ikhlas orangnya, bener ikhlas, sampai kering pak bibirnya. Kering banget ustadz ya. Iya, ustadz mah ikhlas orangnya, nggak pernah dibayar, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ustadz juga mano, jangan disembarangin, ya kan? Ustadz kesel pak di Margahayu dulu saya ngajar tuh. Anak-anak kadang bayaran nih 2 bulan 3 bulan, ya kan? Saya tulis PR, anak-anak tulisan apa PR ya buat lu, ya tulis bapat haba yapat haya ropat haro bayaro, biar tahu maknya. Iya Ustadz, PR ya? Iya. Sampai di rumah maknya nanya, PR apa tong? Ini mah dari Ustadz, apaan? Bayaro. Bilah itu Ustadz nyinggung gua. Baru 2 bulan aja belum bayar, pakai tulisan bayaro. Subhanallah. Sini gua kasih PR lagi buat Ustadz nih, malah dibalikin pak. Sopat haso, bapat haba, ropat haro, sobaro. Besoknya tuh datang kirain bawa amplop, kagak. Dibaca sama Ustadz, kok ada sobaro ini? Oh, kurang ajar juga emak lu ya. Ngaji di mana itu? Lawas Semut pak, Al Furqon. Begitu ya, udah tambahin lagi. Besok lo bawa lagi nih ya. Bak domabu, bapat haba, ropat haro, bubarok. Ngaji nggak bayaran, Ustadz suruh sabar, akhirnya jadi bubar. Nauzubillah. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita belajar ilmu agama itu penting. Julu suka saatan fi majlisil ilmi kaitki asroti rokobatin. Duduknya bapak dan ibu di sini 1 jam saja itu 10 kali kebajikan. 10 kali kebajikan mendengarkan doang. Latak tubuh syai'an wala tamsiku qalaman. Nggak nulis sesuatu ataupun nggak megang pulpen. Mana ada megang pulpen? Ada nggak? Alah, gaya doang ngaji kuliah subuh, pulpen kagak ada. Ya kan? Kenapa? Dengerin, oh gitu tat, oh gitu. Bener kan? Kalau sumpamanya yang benar-benar nuntut ilmu, dia besok ambil pulpen yang agak gedean dikit, atau pensil yang kepanjang sedikit, tulis, oh begitu maksudnya. Artinya apa? Bahwa itulah yang akan mendapatkan ilmu dunia akhirat, wajib dituntut dipelajari. Betul? Dari kecil lah kita belajar. Ibu-ibu sudah dewasa berguna kemana pergi. Allah 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 Allah. Alhamdulillah, duduknya aja tuh alhamdulillah kita dapat. Apalagi kalau seumpamanya ada teh di depan kita, ada teh, minum nggak jadi masalah. Ustadz ngomong biarin aja, minum aja. Kalau nggak tahu malu mah. Untuk apa pak? Untuk belajar ini. Kalau ada orang yang memberikan infak kemudian diberikan makan dan minuman, itu seperti pernah dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dilawas semut aja, bener nggak? Rasulullah SAW lagi dalam keadaan mengaji beliau seperti ini habis sholat subuh. Emang ada pak? Ya ada. Nabi itu dakwah dari pagi sampai malam melaksanakan pengajian. Akhirnya apa? Makanya syiar beliau itu sampai 23 tahun, sampai istilahnya ke rawa semut, mengenal ajaran agama Islam. Sahabat-sahabat yang lainnya yang punya kue, ada rangginang di rumahnya nih, bawa. Ada getuk, bawa. Ada lagi lumpia basah, bawa. Semuanya dibawa oleh sahabatnya. Nggak taunya apa kejadian sekarang, ya kan? Sampai sekarang adanya di Al Furqon, ngasih makan,
Ini semuanya persiapan. Insya Allah tuh nanti yang orang-orang sedekah pada waktu dia dalam pengajian, di akhiratnya sesuai dengan apa yang dihidangkannya. Ada yang ngasih jeruk, ntar di surganya banyak jeruk buat dia, sampai ketiban jeruk. Yang nggak enak itu kalau sumpahnya sedekahnya lontong, disiram Pak di surga pakai ini lontong. Subhanallah ya. Nah, ini namanya ilmu untuk apa? Untuk mendapatkan bagaimana persiapan hati kita menuju bulan Ramadan. Yang selanjutnya apa lagi Pak? Yang selanjutnya kita ini termasuk orang-orang yang mau berbagi untuk masalah sedekah ya. Kalau sedekah kita jangan kita lihat bagi orang-orang yang datang yang kelihatan kaya. Kalau ada orang yang lagi ngamen, kira-kira dikasih apa enggak? Ini masih sehat kayaknya ini. Ya jangan ngajarin dikasih, jangan. Semuanya kalau bisa kasih. Pokoknya kalau ada yang ngelihat muka melas kasih. Kalau ada ngangal itu kasih. Kalau ada rezeki 500, 1000, 2000 tetap. Untuk apa? Untuk kita memberikan sedekah. Apalagi kalau seumpamanya di dalam masjid. Tiap hari kalau bisa kita infak 10.000 ataupun 2.000 mah nggak laku lah dah ya. Kalau bisa banyak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Enak juga mic-nya ini ya, kayak di Mekah. Bayarnya mahal ini. Orang diumpamakan untuk melaksanakan sedekah itu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah, kamasali habbah, seperti biji. Biji apa? Biji sawi. Ini maksudnya biji sawi. Ambatat sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kita tanam biji sawi tersebut satu aja, subhanallah, dia akan bercabang. Begitu juga kalau berinfak. Kalau seumpamanya pengen dapat surga, jangan 2.000. Ini ibaratnya lilin. Lilin kalau kena angin sedikit aja goyang. Ya mati nih, ya mati. Ya mati. Betul nggak? 5.000. Apa nih? Lampu sentir yang diputar 2.000. 5.000 itu ya semprong, yang ada semprong itu. Yang 10.000 apaan? Petromak. Udah nggak kenal kan anak sekarang Petromak ya kan. Kalau 50.000 neon merek itu tergantung ya kan. Osram. Jadi kalau sumpahnya pengen masuk surga jangan 2.000, kalau bisa mah 50.000 gitu Pak. Apalagi orang kaya, ya kan, orang kaya ngasih sedekah cuman 2.000. Buat apaan? Kuliah subuh Pak. Kuliah subuh mulu, juga jarang subuh kayak gitu. Udah 2.000 aja. Ada yang begitu? Ada, mudah-mudahan banyak rezekinya dia. Gituin aja. Jangan ngomong panitia pelit banget. Mobil 5 ini sedikit banget. Jangan, sedekahnya kita termasuk kita hargai dengan bacaan Fatihah. Ada nenek-nenek segala macamnya kita kasih. Makanya Pak, banyak orang-orang yang dari media sosial, mereka itu membuat satu konten untuk berinfak. Baim Wong itu kayak dari mana? Dari kontennya apa? Berbagi. Dia berbagi sama orang misalkan 1 juta 2 juta, viewernya banyak, banyak, bener nggak? Itu namanya Pak sedekah. Ya, cuman niatnya jangan sampai kita pamer gitu aja dah, ya kan? Nih, gua infak nih ya 100.000 nih ya, lu liatin gue ya. Ilah, gaya banget. Baru 100.000 doang, gaya banget. Kecuali 1 juta. Juga begini Pak, jangan sampai kalau supaya kita berinfak tahu namanya.
orang tahu namanya. Alhamdulillah kita dapat 1 juta dari hamba Allah. Bagusan begitu. Jangan alhamdulillah kita dapat infak 1 juta dari hamba Allah, nomor rumah sekian. Nomor rumah sekian, RT sekian. Orang tahu lah itu mah dia. Ya, jangan. Kalau bisa cukup tangan kanan yang memberi, tangan kiri nggak tahu. Kenapa? Diumpetin tangan kirinya karena nggak punya tangan. Ya, artinya apa? Bahwa kita termasuk orang-orang persiapkan diri. Pak, jangan kita melebur daripada dosa kita dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tetapi dengan infak dan sedekah justru insya Allah kita akan dapat manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu termasuk daripada persiapan kita masuk sebelum Ramadan. Mudah-mudahan dengan 3 item ini kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk saling memaafkan. Yang kedua, untuk belajar dengan ilmu agama. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, cakep. Gak ada ngomong ini ya, udah nggak jadi dah, gue lupa. Kita termasuk orang-orang yang akan dikatakan minal aidin wal faizin, orang yang akan kembali dari segala macam dosa kalau seumpamanya kita menjalani ini. Betul? Ibaratnya adalah kalau ada anak bayi tanpa dosa, waktu itu lahir dia nggak punya dosa sama sekali tuh. Palanya botak, giginya ompong, dia nganga, nguap, orang deketin nggak? Wah ini tuh bayi. Tapi kalau aki-aki botak, giginya ompong, nggak ada, dia nguap, ada yang deketin? Gua bangke, masih kabur semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk nanti orang yang yuladu alal fitrah, dilahirkan dengan kefitrian, tidak mempunyai dosa sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.